Halo Bang. Halo Bang. Selamat sore Bang. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, tujuannya untuk apa? Jadi begini ya, seperti apa lalu kita sudah dalam waktu 2 hari ini ya, bahwa dalam 2 bulan terakhir saya melanjutkan penelitian saya ya, kalau kita mengkaji ulang, mempelajari kembali semua metodologi yang saya tuliskan secara independen ya. Jadi saya garis bawahi secara independen metodologi itu saya tuliskan sekitar 482 halaman dari 700 halaman di buku paper. Nah, karena buku tersebut adalah tulisan yang independen, artinya tulisan kami antara Pak Oy dan Pak nggak ada saling terkait. Bisa aja saling dikatakan saling menulis secara terpisah baik secara geografi maupun analisa. Nah, terkait dengan itu, maka saya tentu tetap melanjutkan penelitian saya. Apa yang dilakukan Pak Roy dan saya tidak lanjutkan karena memang objek kajian saya berbeda. Nah, dalam penelitian lanjutan saya ada temuan-temuan baru yang memang berdasarkan penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik, bukan dengan narasi yang bersuka atau tidak, itu suka, dihina atau tidak, dicaci maki atau tidak. Ini murni bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu? Ya, pertama, saya tidak mati, memang sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah ala dari Bapak Jokowi Widodo, terus saya kaji lagi apa yang saya amati di situ, bahwa ada emboss, ada watermarks, dan jadi emboss dan watermarks ini menjadi objek kajian saya, dan saya teliti memang tidak ada hologram. Mungkin setelah saya kaji dengan beberapa objek ijazah lainnya di tahun yang sama dari UGM, memang pada saat itu hologram memang tidak dipakai sebagai pengunci atau pengaman dalam sebuah ijazah. Jadi memang yang ada hanya watermarks dan hologram. Nah, setelah itu yang saya bandingkan dan saya analisa dengan apa yang diupload secara di akun XD saudara Dian Sandi Utama. Nah, di situ ya saya temukan memang dengan puluhan metode ada watermarks. Mesti ada, dan terus juga di sebelah kiri bawah itu ada emboss. Sebagai peneliti independen dan bertanggung jawab, tidak bias, tidak ada kaitan dengan afiliasi politik apapun, maka seorang peneliti itu harus bisa menyatakan kesalahannya dan mengkoreksi hasilnya sendiri. Bila peneliti lain tidak mengkoreksinya. Pak, terkait pertemuan dengan Pak Rismon kemarin, Pak, kemarin kan beliau mengajukan restorasi justice. Ini tanggapannya Bapak seperti apa? Apakah menerima atau bagaimana? Ya, kemarin setelah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa pada saat Pak Rismon datang, suasananya? Ya, biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Berarti belum ada peluang untuk restoratif justice ya, Pak? Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya, dan nanti tentu saja akan ada tindak lanjut. Sekali lagi, kewenangan ada di Polda Metro Jaya, ada di penyidik Polda Metro Jaya. Sempat ada rasa marah nggak Pak ketika melihat Pak Rismon kemarin? Ya, biasa saja. Udah, nggak apa-apa nggak Pak atas kemarin-kemarin dulu.
biasa saja. Pak, terkait ini Pak, isu lain terkait banyaknya tokoh politik yang sempat mampir ke rumah Bapak, apakah nanti Bapak punya keinginan untuk menjadikan Solo sebagai episentrumnya politik ini? Tokoh-tokoh beliau-beliau ini kan datang hadir ke rumah kan untuk silaturahmi, karena pas ke Solo atau pas ke Jogja kemudian belok ke rumah untuk silaturahmi, untuk berbincang-bincang masalah-masalah nasional, masalah global, dan saya rasa biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Mau ngapain nih Pak? Mau ngapain Pak? Apa ya? Silaturahmi aja. Pokoknya kita ini saudaraan, enggak ya? Pokoknya kita ini tidak ada masalah di sini. Ya, ada. Sebenarnya ini masih di mana bawa kan mau pulang kampung. Ya, di bawah dari ya. Saya lanjut lagi. Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga, ya walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Itu. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak ongoing, hanya demi sorak-sorai, hanya demi fanatisme, hanya demi bisa jadi kepentingan politik praktis. Saya menempatkan bahwa saya tidak ada, saya katakan kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, profile checking tentu sudah dilakukan kepada saya. Dan saya clear, tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Inilah tanggung jawab saya. Makanya saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak dikoreksi orang lain, juga welcome. Gitu. Metode-metode yang temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penebusan saya atas semua hiruk pikuk ini
baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo. Boleh di-spill nggak judul buku yang akan ditulis nanti itu? Pak Wapres barusan seperti apa sih? Mana dulu? Tanggapan Pak Wapres barusan setelah itu. Tadi itu menunjukkan, kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres, padahal kami sudah harusnya tidur di hotel. Nah, mendadak akhirnya kami naik kereta ke sini. Saya bingung. Juga tentu kalau orang salah pasti takut ya. Apalagi yang ditemui seorang Wapres. Tetapi saya siap. Apapun yang terjadi, secara gentleman saya harus hadir. Dan undangan itu tentu mengejutkan, jangankan kepada saya, mungkin kalian juga mengejutkan. Nah, tetapi dari penjelasan tadi yang dikatakan Pak Wapres ya, Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengkoreksinya asal jujur. Tidak ada motif politik, tidak ada demi ini itu, jabatan publik, dan lainnya. Dan saya memang, saya katakan kepada Mas Wapres, saya akan tuliskan koreksi saya terhadap penelitian saya yang tidak lengkap, Jokowi White Paper, dan Gibran Endgame. Dan saya minta izin saya tuntaskan di kampung saya, di Balige, ya karena di Jakarta terlalu hiruk pikuk, macet, saya tidak punya banyak waktu dan panas, saya lebih nyaman menulisnya di kampung saya di Balige dan Pematang Siantar yang dingin dan tidak macet. Saya akan mempublikasikannya. Pak, temuannya itu. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan, kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur. Dan jujur. Coba. Membusuk pikiran kita, hati kita. 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai, seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismon, bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tifa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Tenang nggak, Pak? Namanya aja unexpected. Belum pernah orang memberikan saya seperti ini kan. Lebaran Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak proporsional. Ya. Oleh karena itu, ya ayolah, ya,
Ada yang salah, katakan salah. Benar, benar. Tapi kalau katakan salah tetapi ada menemukan fakta baru, katakan sebenarnya. Sesungguhnya, ya, gitu ya, demi kedewasaan Indonesia. Terima kasih. Maaf. Foto sama itu dong. Ayo Bang, Boleh, boleh. ini berat ini. Foto ya Bang ya. Ayo Bang. Berat banget. Mukanya nggak kelihatan, Bang. Iya. Semoga pesawatnya nggak keberatan ya. Bisa Bang. Nah, sini dong Bang. Satunya Bang. 1, 2, 3. Oke. Kiri, Bang, kiri, Bang. Kiri, kiri. Terima kasih Bang. Thank you, Bang. Oh. Awal ya. Ramadan. Hati-hati. Sekat. Kita mana? Ini banyak banget sih. Banyak.